Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan kita masih tentang evaluasi sepekan PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali. Bu Mas Dalina, kemudian di segmen sebelumnya kita sudah juga membahas bagaimana penguatan terhadap lini-lini dari komunitas, kemudian tracing, testing, dan treatment ini memang masih perlu ditingkatkan. Tapi satu sisi kita melihat percepatan vaksinasi yang juga saat ini sedang gencar dilakukan oleh pemerintah. Apakah ini menjadi suatu hal yang juga mengobati sedikit bagaimana penanganan pandemi di Indonesia? Ya, vaksinasi merupakan salah satu upaya untuk melakukan pengendalian. Sebagai epidemiolog, kami sangat mendukung vaksinasi, terutama percepatan tercapainya herd immunity. Tetapi vaksin saja, terutama untuk penyakit infeksi yang bisa reinfeksi atau yang bisa terjadi infeksi ulangan, vaksin tentu herd immunity-nya harus dinaikkan lebih tinggi. Seperti contohnya difteri. Difteri itu herd immunity-nya di 85%. Mengapa difteri harus tinggi herd immunity-nya? Karena difteri itu bisa berulang. Walaupun pada ulangan kedua mungkin menjadi tidak begitu parah. Nah, begitu juga dengan COVID. Pengalaman 16 bulan ini cukup banyak pasien-pasien yang kemudian menjadi reinfeksi kembali. Juga petugas kesehatan yang beberapa minggu terakhir ini kembali berjatuhan, kembali reinfeksi dan meninggal. Padahal tujuan utama kita ketika melakukan vaksinasi bagi tenaga kesehatan kita adalah melindungi mereka dari fatalitas atau keparahan. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Nakes kita adalah orang-orang yang pertama diberikan vaksin. Jadi dari Januari sampai sekarang kan sudah 6 bulan. Kalau perkiraan bahwa antibodi itu bisa bertahan selama 6 bulan, maka kemungkinan nakes-nakes kita itu antibodinya sudah mulai turun karena itu alamiah dalam vaksin. Karena itu pemerintah merencanakan untuk melakukan booster ketiga, walaupun WHO sendiri dan beberapa negara belum melakukan itu. Tetapi mungkin interim analysis karena Badan Litbang juga melakukan evaluasi terhadap program vaksinasi terutama kepada tenaga kesehatan menunjukkan hasil seperti itu. Ada rencana dalam waktu dekat para petugas kesehatan kita diberikan booster ketiga. Nah, bagaimana dengan masyarakat? Masyarakat sendiri sampai hari ini cakupan untuk vaksin pertama dan kedua itu masih cukup jauh dari target pemerintah di 70%. Jadi persoalan vaksinasi ini bukanlah sekedar ada vaksinnya kemudian langsung disuntikan, tidak sekedar itu. Sementara ada program yang lebih sederhana sebenarnya yang kita sebut sebagai tracing tadi. Itu lebih sederhana dan targeted sebenarnya dan ukurannya juga bisa dipertanggungjawabkan dan sudah ditunjukkan dengan penurunan 10 sampai 15 minggu pada bulan Januari sampai dengan Maret 2021. Artinya tidak bisa kita hanya menggantungkan pengendalian ini hanya pada satu intervensi saja atau kita sebut sebagai there is no silver bullet, tidak ada peluru perak yang secara jitu akan mampu mengendalikan pandemi ini. Jadi semua harus memang dilaksanakan secara terukur. Tadi seperti biasa kan kita katakan bahwa 3M harus dilakukan masyarakat, 3T harus dilakukan pemerintah ditambah vaksinasi. Jadi ketiganya itu harus berjalan secara konsisten dan terukur. Itu yang menjadi patokan utama dalam pengendalian. Baik, kalau kita melihat tadi memang angka testing yang masih rendah, kemudian juga upaya-upaya untuk vaksinasi juga masih jauh begitu ya Bu dari target kekebalan komunal yang juga ingin dicapai oleh pemerintah. Kita melihat kemudian PPKM darurat ini diaplikasikan bahkan berdampak terhadap ekonomi dari masyarakat. Apa yang bisa dipelajari kemudian? Apakah memang kebijakan ini masih terlalu prematur? Karena melihat beberapa indikator juga masih belum berjalan dengan baik, Bu, di lapangan. Ya, jadi kita sudah belajar cukup banyak saya kira. Di awal-awal pandemi 3 bulan kita melakukan PSBB.
berada di rumah selama 3 bulan. Apakah kemudian ini terkendali? Tidak sebenarnya. Kasus itu naik perlahan-lahan, tetapi perlahan. Dan kita mengatakan itu tidak terkendali karena indikator pengendalian itu harus turun selama 3 minggu berturut-turut, setengah dari puncak tertinggi dan kemudian terus turun sampai tingkat terendah. Itu pengendalian yang sistematis. Apakah PPKM darurat ini akan cukup efektif? Kalau untuk sementara waktu meredam arus pasien yang masuk ke rumah sakit karena kapasitas layanan kesehatan kita tidak begitu memadai, maka ini akan cukup efektif. Tetapi tidak cukup efektif untuk mengendalikan sampai tingkat terendah. Mengapa? Karena teknik pengendalian itu sistematis dan targeted. Jadi ikuti sistematis dan targeted tersebut dan jangan anggap, kita sering mengatakan anggap semua orang COVID. Enggak begitu. Yang dikatakan COVID ya harus melalui tes. Dan kemudian pada mereka yang COVID ini dilakukan intervensi, isolasi, dan karantina. Pada masyarakat lain yang tidak terdiagnosis, baik karena dia tidak punya gejala ataupun dia tidak melakukan tes, maka itu dilakukan treatment khusus. Suspek, mereka yang memiliki gejala mirip COVID, maka itu harus segera dites. Jadi suspek, kontak erat, dan populasi khusus itu yang harus dilakukan tes. Berapa jumlah tes kita? Jumlah tes kita dalam perhitungan kita adalah seluruh jumlah kasus dikali dengan rasio kontak eratnya. Kalau misalnya pemerintah menetapkan 10-15 rasio kontak erat, maka jumlah kasus dikali 10 ditambah dengan jumlah suspek, maka itulah yang harus dites pada hari itu. Kita kasih contoh, kalau misalnya sekarang ada 40.000 kasus, maka yang harus dites adalah 40.000 kali 10, jadi 400.000 ditambah suspek. Kalau sekarang sudah 135.000, maka 535.000 yang harus dites. Bagaimana dengan testing kita? Testing kita masih belum mencapai 200.000 per hari. Ini yang jadi persoalan kita. Baik, Ibu, terakhir kemudian apa yang harus dilakukan pemerintah atau direvisi terkait dengan kebijakan ini? Apakah memang melihat tadi berbagai indikator bahwa dari tingkat bawah, tingkat kecil, ataupun testing tracing yang masih harus ditingkatkan, apakah lebih baik memang menerapkan PPKM Mikro karena memang sesuai dengan target seperti apa yang sudah Ibu jelaskan, atau memang selama sepekan ke depan ini menjadi evaluasi untuk selanjutnya? Apakah kita akan melanjutkan PPKM darurat atau kembali kepada PPKM Mikro? Ya, jadi PPKM Mikro dinilai dalam 13 kali perpanjangan PPKM Mikro cukup efektif, begitu ya. Walaupun ada banyak evaluasi kita juga, sebenarnya bukan PPKM Mikronya saja, tetapi tracing yang kuatnya itu yang mendukung sekali. Karena apa? Karena PPKM darurat ini menimbulkan dampak cukup besar terhadap perekonomian rakyat. Jadi nggak bisa lama dilakukan. Maksimal berapa lama? Maksimal hanya boleh 2 kali PPKM darurat, hanya itu. Karena kalau tidak, masyarakat kita juga marah, begitu ya. Karena apa? Sudah dilakukan begini, kasusnya juga nggak turun-turun, gitu. Jadi sebenarnya apa masalahnya? Itu yang menjadi curahan hati masyarakat juga, gitu ya. Dan apakah kita umur harus begini terus? Kan tentu enggak. Nah, jadi ke depan apa yang harus dilakukan tentu dengan mencapai semua indikator-indikator yang ada di dalam pengendalian. Baik, dari kebijakan tersebut kita belajar memang penguatan ini diperlukan untuk juga efektif begitu ya Bu, menekan angka kasus, kemudian juga menyelesaikan permasalahan pandemi di Indonesia. Terima kasih Ibu Mas Dalina Pane telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Selamat kembali beraktivitas Bu dan sehat selalu. Ya, terima kasih Priscilia. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.